Untuk mau'izah yang ketiga, mohon berkenan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi Asgab dari Pekalongan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq. الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحبائب الأجلاء, para habaib Habib Abdullah dan Habib Ghazi yang sepuh-sepuh, yang selalu membimbing kepada kita. Kita doakan habaib-habaib kita yang sepuh-sepuh ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, amin, sehat, afiat, selalu membimbing yang muda-muda agar tetap mengikuti thariqah jadnya, thariqah salafus salih, agar tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya zaman, banyak-banyak macam aliran. Kita berpegang teguh selalu nasihat-nasihatnya beliau-beliau inilah yang menjadi pegangan kita. Dan yang mulia Al-Habib Akhirna Al-Mahbub Al-Habib Zain bin Halmi Syahabuddin Asgab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya beliau, selalu membimbing kita dan selalu istiqamah di dalam majlisnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim, para kiai, asatidz, ustadzat, alhamdulillah wa syukur ala na'ma'ih. Dari mulai pertama kita ikuti pembacaan tawassul, pembacaan salawat, serta pembacaan zikrullah, dan diakhiri dengan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab-kitabnya selalu kita baca. Yang barusan kita baca adalah kitab Maulidus Syarif sallallahu alaihi wasallam li Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Mudah-mudahan dengan pembacaannya maulid dari pertama sampai akhir, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Kita dapat keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'maih. Kita berada di suatu majlis di mana majlis ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di riyadul jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah, singgahlah, ambillah sesuatu yang paling nikmat. Semuanya ada minuman di dalamnya, ada makanan di dalamnya. Riyadul Jannah, semuanya diambil, masuk. Para sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma riyadul jannah? Rasul pun menjawab, hilakul dzikr, halaqah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak maulid di luar kota, tidak berjanjian, tidak yasinan bagian Pekalongan, tidak daibaan, semuanya adalah hilaqul zikir. Halaqah zikir di mana manusia masuk ke lingkungan tersebut dengan membawa problematika dunia yang cukup menggoyahkan iman, dengan problematik yang ada di rumah kita, kita bawa ke majlis. Kebingungan sesuatu kita bawa ke majlis. Semuanya dibawa ke majlis, insyaallah di dalam majlis tersebut akan mendapatkan ketenangan. Betul atau tidak? Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, ketika ada kata ala akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebodohan kita menjadi tahu, ketidaktahuan menjadi tahu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatmainnul qulub, tenangnya hati kita. Tidak satu dua orang yang duduk di majelis ini aja sudah. Ibu-ibu mungkin dari rumahnya sendiri datang ke sini membawa problem. Yang penting saya hadir di majelis ini, udah gitu udah. Saya enggak tahu yang ceramah siapa, yang penting saya hadir, udah. Satunya lagi, nih ibu bawa 3 anak nih. Anaknya yang satu mumet di rumah, ribut sama suami, datang ke majelis. Kenapa? Yang penting datang ke majelis daripada di rumah perang terus, lebih baik apa? Datang ke majelis. Terus begitu problem yang lainnya, kita semua nih. Ternyata majelis tersebut adalah penawar semua umat manusia. Penawar problem-problem umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Syekh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi beliau mengatakan, man jalasa 'inda 'alim, ada orang barang siapa yang duduk bersama orang alim, insyaallah
duduk aja bareng, dekat atau tidak dekat, yang penting satu apa ini? Satu tempat. Walam yahfad ala syai'in minal ilim. Dia tidak mampu. Yang penting saya mau datang ke majelis. Ngerti enggak ngerti, yang penting datang. Syuf, yang namanya majelis ini paling nikmat, Pak. Ini saya ngobrol sebentar. Satu, enggak bisa tidur di rumah. Enggak bisa tidur di rumah. Masuk aja ke majelis, duduk di masjid, cepat tidurnya. Bener deh. Bener enggak? Maulid gitu juga sama. Bener ini. Enggak usah apa-apa. Ngantuk, tidur. Enggak ada yang melarang. Yang bingung, duduk. Tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh penceramah. Yang penting duduk. Subhanallah. Kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, nala sab'a karamat. Dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Yang tidur dapat 7 kemuliaan. Yang ngorok di majlis dapat. Utangnya gede dapat. Semua yang ada problem duniawi, apa aja yang berkaitan, dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Apabila dia duduk di majlis dekat bersama orang-orang alim. Masya Allah, kemuliaannya luar biasa, Pak. Ini umpama saja, niat dari rumah, ya Allah, utang saya gede. Utangnya gede, datang ke majlis, ya Allah, mudah-mudahan dengan datangnya saya ke majlis, Engkau berikan rezeki kepadaku untuk bisa nyaur utang. Sudah lunas utangnya, jangan dia ngutang lagi. Jangan ngutang lagi. Mintanya apa tadi? Untuk bayar utang. Kalau sudah lunas, para suami dengerin tuh istri-istrinya. Nek wis lunas jare, nih bahasa Jawa nih. Nek wis lunas ngutang malih. Kalau sudah lunas utangnya mau ngutang. Semuanya problem. Resep tipe dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tip. Untuk apa? Untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bahagia dunia dan akhirat. Semuanya ada di majelis. Tinggal apa? Tinggal kita luruskan niat kita. Duduk. Tidak punya kitab, duduk. Ngantuk, duduk di majelis. Utang gede, duduk di majelis. Apa yang pertama dikatakan? Dia akan mendapatkan fadlul muta'allimin. Keutamaan orang-orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak memegang apa-apa. Yang penting duduk aja dah. Berarti orang tersebut senang duduk di majelis, kemudian senang mendengarkan apa yang ada di majelis. Nikmat, dia mendapatkan keutamaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kun aliman, jadilah seorang yang alim. Kalau tidak alim, au muta'alliman, udah alim kagak, belajar kagak, ya hancur ah. Hah? Jadi orang alim, tidak bisa. Au muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Au mustami'an, tinggal duduk di majlis dengerin.
dengerin aja sudah. Faham? Tidak paham? Enggak pahamnya dapat pahala. Apalagi paham. Tidak juga mau mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, cintai ilmunya, cintai orang alimnya, cintai santrinya, senang lihat anak-anak belajar ilmu. Ini kagak, dicintai kagak, dibenci iya. Tahu-tahu jeblosin penjara. Nah ini apa-apaan? Enggak seperti itu. Au muhibban lahu. Jadilah orang yang mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak bisa duduk bareng. Wala taqul khamisan, jangan jadi yang ke-5 fatahlik. Kau akan hancur. Jadi alim dah, belajar kagak. Apalagi tadi? Dengerin di majelis kagak juga. Terus cinta kagak. Ini orang muslim, bukan non muslim. Ini kita lagi ngurusi siapa ini? Saudara kita yang muslim. Ngurusi saudara muslim untuk mencintai ilmunya Allah Subhanahu. Semuanya akan selamat. Semuanya akan selamat. Kumpul bareng. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man asyara al-asyrafa 'asha musyarrafa. Orang yang duduk kumpul bareng, bergaul bersama orang-orang yang mulia, jadi dia mulia. Kecipratan, saya dekat dengan Habib Fihir tuh, dia pakai minyak wangi, wangi banget. Saya dekat sama dia, nyampe ke sini, wangi. Kita dekat tukang minyak tanah, nyampe juga kecipratan, bau apa? Minyak tanah. Wa ma'asyiral ardal ghairu musyarrafi. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ar-radha'il, dia tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Beliau Al-Imam Syafi'i mencontohkan kita. Awalam taral jildal haqiral muqabbala. Tidakkah kamu lihat kulit kardus yang dipakai duduk sama kita, ditendang-tendang sama kita, bekas aqua itu. Ada di luar, tendang sana, tendang sini. Mugabbala bisagri, dicium. Dengan hidung kita, bahkan sampai diletakkan di mana? Di kepala kita. Lamma sara jildal mashafi, ketika kardus tersebut menjadi kulit atau jilid Al-Qur'an. Masya Allah. Nempel aja sama orang yang alim. Jangan minta apa-apa. Jangan minta, ya Allah, minta itu, minta. Jangan, udah nempelin aja. Tempel terus, duduk di majlis, insya Allah akan mendapatkan. Tidak usah gembar-gembor, minta itu, minta ini. Duduk di majlis, hadir ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majlis, deketi orang-orang yang alim. Ambil nasihatnya, ambil ilmunya. Insya Allah berkah majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Para habaib, Habib Zain, ya, sebagai apa namanya, Syekh min Masyayikh Ismul A'zam. Allah panjangkan usianya, berkahkan hidupnya, serta saudara-saudaranya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.